Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam, la qalba laka, kulluka nafsun wa tab'un wa hawa. Kalau mau dikasih tanwin boleh ya, wahawan gitu. Kalau secara nahunya nafsun wa tab'un wa hawa. Ishab arbabal qulubi hatta yasira laka qalbun. Udah tuh. La budda laka min syaikhin hakimin amilin bihukmillahi azza wa jalla yuhadzibuka wa yu'allimuka wa yunassihuka. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, la qalba laka, kamu tidak memiliki hati. Kamu tidak memiliki hati. Kulluka nafsun wa tab'un wa hawa. Semua yang ada pada dirimu, kulluka, semua yang ada pada dirimu, nafsun, hanyalah nafsu, wa tab'un, dan tabiat, wa hawa, dan keinginan. Udah, itu jelas. Rata-rata kita ini dalam menjalani kehidupan bukan ngikutin hati, bukan ngikutin tuntunan agama, bukan ngikutin ajaran-ajaran guru kita, bukan ngikutin ajaran para ulama, bukan ngikutin ajaran Rasulullah. Ini yang disebut hati, maksudnya ilmu yang ada di hati, itu maksudnya. Disebut gelasnya, tapi yang dimaksud kopinya. Disebut hati, tapi yang dimaksud ilmu atau tuntunan yang ada di hati kita. Kebanyakan kita, Tuhan saya bilang, tidak memiliki hati. Artinya dalam menjalani kehidupan, kebanyakan kita tidak mengikuti tuntunan, tidak mengikuti ajaran. Yang diikutin semuanya nafsu, tabiat, dan kepengenan kita. Kebanyakan tuh. Dalam masalah apa aja? Dalam masalah sholat apalagi, dalam masalah puasa sama, begitu juga. Masalah zikir, masalah sedekah, masalah zakat, kebanyakan ngikutin nafsu, bukan ngikutin tuntunan.
Jelas tuh Ustaz? Padahal semua tuntunannya sudah diberikan, baik itu tuntunan untuk ibadah mahdoh ataupun tuntunan dalam masalah ibadah ghair mahdoh. Mau itu tuntunan ibadah yang langsung kita dengan Allah atau tuntunan dalam menjalani kehidupan sosial, semuanya padahal udah diberikan, dikasih tuntunan, ilmunya udah diajarin. Tapi apa yang ada di hati kita itu kita kalahkan karena kita masih ngikutin nafsu, masih ngikutin tabiat kita, masih ngikutin kepengenan kita. Udah tuh, kita diajarin sholat sesuai tuntunan, yang nggak lepas dari 4 hal itu. Apa-apa aja Bang Adi dari yang 4 itu? Yang pertama khusyuk, yang kedua hudurul qalbi, yang ketiga khudu, yang keempat hudu. Kita diajarin begitu ya, khusyuk, ngerjain sholat dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Tapi kita selama ini sholat kita masih awang-awangan, masih berat, ngerjainnya juga males-malesan. Masuk Bang, masuk. Disuruh kalau sholat pakai baju yang serapih mungkin, sebagus mungkin. Kita masih kalau sholat pakai busana seadanya, seketemunya. Kita disuruh dalam bacaan sholat pelan-pelan, tartil. Kita bacanya masih buru-buru, gerakannya dibikin rapi, dibikin teratur, kita masih buru-buru. Sholat kita masih tidak sesuai tuntunan, masih ngikutin nafsu, bukan ngikutin hati. Puasa ya begitu, cuma sekedar nahan lapar sama aus. Yang penting kagak makan, kagak minum, kagak main sama bini, udah. Tapi ngomongin orang masih jalan terus. Maksiat mata lagi puasa kita kerjain, maksiat kuping kita kerjain. Jadi puasa kita masih ngikutin nafsu. Sedekah kemarin ya begitu, zakat semau kita mau yang ngeluarin, kagak ya udah, nggak sesuai tuntunan. Mentang-mentang duitnya kagak, ngerasa udah nggak kewajiban zakat. Mentang-mentang udah banyak sedekah, ngerasa nggak kewajiban zakat. Semuanya ngikutin nafsu. Ama bini ngikutin nafsu, ama anak ngikutin nafsu, ama tetangga bergaul ngikutin nafsu. Semua kalau kita periksa lagi, semua perbuatan kita, aktivitas kita dalam sehari-hari semuanya ngikutin nafsu. Lakol balaka, tidak ada hati sedikit pun yang kamu miliki. Jelas sudah, Bang Adi nambah cukup. Periksa aja dah masing-masing, periksa. Bener apa kagak begitu? Ishab arbabal qulubi, berkumpullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang memiliki hati. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memiliki hati.
hatta yasiro laka kolbun, sehingga akan muncul, akan tumbuh bagimu hati, akan tumbuh hati pada dirimu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memiliki hati, sehingga akan tumbuh, akan muncul pada dirimu, akan muncul hati pada dirimu. Udah tuh, jelas. Pak Guru, jelas Pak Guru. Cukup. Ustaz Iqbal, jelas itu dah. Mang Budin kali, Mang Budin, nambahin nggak? Cukup. Mang Didik, nggak? Hah? Arbabul Qulub, kenapa? Ya ntar dulu. Orang-orang yang memiliki hati, artinya orang yang sudah menerapkan tuntunan dalam kehidupannya, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang hatinya bebas dari penyakit, itu arbabul qulub. Hah? Penyakit hati. Ya kalau mau diartin arbabu itu orang yang membimbing, boleh, robbun. Tapi kalau robba yurobbi itu ada alifnya di akhir. Robba yurobbi tarbiyatan. Membimbing artinya tuh. Makanya kita sering nyebut murabbi. Ada ya-nya. Robba, robba, alif, film mudhari'nya yurabbi gitu, panjang di akhirnya. Orang yang memiliki hati, artinya tadi orang yang menerapkan tuntunan, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang memiliki hati yang bersih, yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Bersahabat dengan mereka, berkumpul dengan mereka, ikutin ajaran mereka, ikuti tuntunan mereka. Bukan cuma ngumpul doang. Kalau kayak kita kan ngumpul doang. Iya, ngaji mah ngaji tiap hari, itu kumpul sama orang yang hatinya bersih, kumpul sama orang yang sudah menjalankan tuntunan. Tapi tetap aja dalam keseharian tetap aja yang diikutin nafsunya lagi. La budda laka min syaikhin hakimin. Kamu mau tidak mau, min syaikhin hakimin, harus memiliki seorang guru yang bijak. Mau tidak mau kita harus punya guru yang hakim, yang bijaksana. Amilin bihukmillahi azza wa jalla. No, orangnya baru datang, amilin. Abang Milin, sehat Bang Milin. Amilin bihukmillahi azza wa jalla, yang mengamalkan hukum-hukum Allah azza wa jalla, yang menerapkan hukum-hukum Allah azza wa jalla. Jadi nyari guru juga bukan sembarangan, Om Waruk.
guru yang sudah betul-betul menerapkan hukum-hukum Allah, menerapkan tuntunan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama, mengikuti apa yang diajarkan oleh para guru-guru. Amilin bihukmillahi azza wa jalla. Mau tidak mau, harus kudu kamu memiliki seorang guru yang bijaksana, yang sudah menerapkan hukum-hukum Allah azza wa jalla dalam semua aktivitasnya. Mau gak mau tuh. Yuhadzibuka, dia mendidikmu, wa yu'allimuka, dan mengajarkanmu, wa yunassihuka, dan memberikan nasihat untukmu. Udah tuh, udah punya guru mau mantap. Banyak sini guru, Bang Andi guru dia. Cuma G-nya diganti K. Tuh kan, pakai tuh kan begitu. Wajib. Man la syaikholah fasyaitonu syaikhuhu. Orang yang gak punya guru, maka setanlah yang jadi gurunya. Bang Adi doang itu mah. Cari tuh guru yang bisa bimbing kita, yang bisa ngajarin kita, agar kita bisa menerapkan tuntunan dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Cari guru yang bisa ngarahin kita, yang bisa nganterin kita kepada Allah, yang bikin kita dekat dengan Allah, yang bisa nuntun kita berjalan ke jalan Allah. Cari. Kalau udah nemu gurunya, gandulin. Kalau udah nemu gurunya, ikutin semua ajarannya. Kalau udah nemu. Kan kadang-kadang kebanyakan kita ngaji mah di mana-mana. Rata-rata kan kita ini semua di kampung kita majelis kagak ngaso-ngaso. Tiap malam ada itu majelis. Mau di Jatikrahmat, di Cikunir sama aja. Tiap malam pengajian nggak ngaso-ngaso. Malam Selasa ada, malam Rebo ada, malam Kamis. Pokoknya seminggu full. Majelis di mana-mana, ngaji kemana-mana. Cuma dari sekian banyaknya majelis yang kita datengin, kagak ada yang kita pakai pisan. Kalaupun ada yang kita pakai, yang cocok sama nafsu kita doang yang kita pakai. Abang Hendrik. Makanya begitu asal dengar bahasan yang rasanya rada berat, langsung dah pada diem aja. Dan gak jauh-jauh dah bahasan kemarin, bahasan sedekah, bahasan infak, bahasan zakat. Padahal udah diajarin dari dulu, tetap aja. Iya, kita mau guru mah banyak. Jangankan cuma atu, banyak guru kita. Sono ada guru kita, sini ada guru kita. Di mana-mana guru mulu. Cuman diikutin kagak. Yang diikutin nafsu lagi. Pokoknya asal yang cocok sama kita pakai. Kagak cocok kita nggak pakai. Kebanyakan kita begitu. Padahal kalau udah punya guru,
ikutin semua tuntunannya, ikutin semua ajarannya. Dan mah kacing lawan, dibilangin, bang besok hitung, agak guru gitu. Kacing lawan gitu. Tapi ngakunya sama guru, ngakunya, tapi asal diatur merengkal mulu. Udah tuh. Penyakit kita begitu. Makanya kita dibilang sama Tuhan saya, lakol balaka, kamu tuh nggak punya hati. Karena yang diikutin nafsu lagi, kepengenan lagi, tabiat lagi yang diikutin. Tadi tuh meskipun ngikutin apa yang diajarin guru, yang cocok sama kita doang yang dipakai, yang diterapin. Kalau nggak cocok, kagak dipakai bisa udah. Udah tuh. Padahal dari dulu kita udah diajarin tuh. Jadikan diri kita di hadapan guru kita seperti mayat di hadapan orang yang mandiin. Namanya mayat dimandiin, ilok pakai protes. Bang, jangan pala dulu bang, kaki aja dulu bang. Kagak bakal. Yang mandiin becer kalau protes begitu sama dia. Ya namanya mayat. Ya lo kacang merengkal, udah bang, kedinginan saya ini. Kagak, tetep aja. Biar diguyur, digebeg, diurut perutnya, kagak bakal ngelawan. Diem aja, protes kagak, ngomong kagak. Ntar direbahin, ntar didudukin ya. Jangan, Mas Arif. Lama di mayat didudukin, jangan. Apa Ustaz? Ntar ditelentangin, ditengkurepin, lah diem aja udah nggak protes, enggak. Jadikan diri kita di hadapan guru kita seperti itu, seperti mayat. Terserah aja dah. Mau diapain kek. Kagak pakai mesen enggak. Ustadz mandinya pakai sabun cair aja ya, jangan sabun batangan. Kagak mesen. Terserah udah, terserah yang mandiin aja. Lah kita ngakunya beguru, tapi apa yang diatur sama guru kita, diajarin guru kita merengkal aja, masih kagak mau nerapin aja, nggak mau ngikutin aja. Makanya lakol balaka, kita ini belum punya hati, karena yang kita ikutin nafsu kita dan kepengenan kita, tabiat kita. Jelas tuh. Apalagi kalau sampai kayak Sayyidina Ali mah repot dah. Beliau kan bilang, ana abdun man allamani harfan. Aku ini jadi budak buat orang yang ngajarin saya satu huruf. Satu huruf aja kita diajarin sama guru kita udah jadi budak beliau. Apa Ustaz? Insya'a ba'ani wa insya'a a'taqon. Kalau emang dia mau ya saya dijual, kalau emang dia mau ya saya dibebaskan. Itu ucapan Sayyidina Ali. Aku menjadi budak untuk orang yang mengajarkan aku satu huruf. Nah, tugas kita dua. Yang pertama, cari guru yang betul-betul bisa bimbing kita, bisa ngarahin kita, bisa nuntun kita. Jangan sampai juga kayak kemarin, tahu-tahu kita lagi dituntun sama orang buta aja. Jangan sampai juga. Cari guru yang benar, yang betul-betul sudah menerapkan tuntunan. Setelah itu, kalau udah ketemu, ikuti semua aturannya, semua ajarannya terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai istilahnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya, lagi ngaji mah Romana kayak khusyuk dengerin. Atau pules.
Jangan ampe itu. Makanya dulu Imam Ibrahim bin Adham pernah sidak ke Kober ya namanya, pemakaman. Asal nemu tengkorak ditusuk kupingnya, asal nyeplos digetok, asal kagak masuk pisan tongkatnya digetok. Kalau mentok di tengah-tengah baru dikecup tuh tengkorak. Kalau yang kagak masuk pisan tongkatnya, berarti dia selama hidupnya kagak pernah dengar nasihat pisan. Jangan sampai masuk dah, mentok kagak masuk pisan udah. Gitu. Ada yang sampai nyeplos tadi tuh, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nyeplos tongkatnya. Kalau yang mentok tengah-tengah baru dah, ini asal dapat nasihat masuk ke dalam hati. Kita tergolong yang mana Bang Adi? Yang pertama ya, kagak masuk pisan. Jangan ampe tuh kita ngaji tiap malam, dari malam pertama Ramadan sampai malaman ke-15 Ramadan kagak ada yang kita praktekin pisan, kagak ada yang kita pakai pisan. Bahasan tauhid, bahasan syukur, bahasan sabar, nerimain takdir, bahasan sedekah. Apalagi kemarin sedekah 3 hari kita bahas sedekah mulu. Ramadan kagak ada yang dipakai pisan, kagak ada yang masuk pisan. Mental lagi. Apa penyebabnya? Ya karena kita masih dikuasai nafsu kita, dikuasai kepengenan kita. Tadi tuh maunya nerapin ilmu yang cocok sama nafsu kita, yang rasanya gak cocok kagak dipakai pisan. Kebanyakan kita begitu penyakitnya. Padahal kita pernah baca juga tuh di kitab Ihya juga ada keterangannya. Orang yang memandang bahwa apa yang disampaikan gurunya tidak benar, maka orang itu tidak akan sukses. Orang yang memandang bahwa gurunya keliru, orang itu tidak akan sukses. Ini guru salah kali neranginnya, begitu. La yuflih, tidak akan sukses, begitu. Ya karena tadi tuh biasanya karena kita ngikutin nafsu kita, begitu guru ngejelasin kayaknya bukan begitu dah, udah begitu duluan udah. Karena kita ngikutin nafsu kita. Ya sepi lagi aja ini mah. Betul. Jelas. Cari guru yang betul-betul menerapkan tuntunan. Kalau udah ketemu gandulin, ikutin semua tuntunannya, ikutin semua tuntunan. Apa yang diajarin terima, apa yang diatur ikutin. Kalau pengen tahu ciri-cirinya, di dalam kitab Ihya juga ada tuh keterangannya. Di dalam kitab Minhajul Muta'allim juga ada keterangannya. Kalau pengen nyari guru yang benar-benar, itu cirinya, sifatnya ada 5. Waktu itu pernah saya jelasin ya, sifat ada 5. Yang pertama tawadu, yang kedua akhlaknya baik, yang ketiga zuhud, yang keempat pemaaf dan penyabar, yang kelima penuh kasih sayang kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya. Itu guru yang kudu kita ikutin. Tawadu, akhlaknya baik, zuhud, penyabar, pemaaf, yang terakhir penuh kasih sayang kepada murid, kepada jamaahnya. Silakan dah cari. Kalau udah ketemu ikutin semua yang diatur, yang diajarin ikutin. Jelas? Ustaz tadi nambahin nggak? Cukup?
Karena cuma orang yang seperti itu, orang yang punya hati, yang bisa bikin hati kita hidup. Gitu. Kayak listrik aja, kita bisa numpang nyantol listrik sama rumah yang listriknya hidup. Oh, mantap. Kalau setrumnya hidup, pasti kita kebagian setrumnya. Kalau masih nyantol. Apalagi kalau nyantolnya sama sutet mah, gedean lagi tegangannya. Lah kita nyantol listrik sama rumah yang emang listriknya mati, sampai kapan kagak bakal hidup hati kita. Agar hati kita hidup, ya kumpulnya, ya bergurunya, ngikutinnya orang-orang yang hatinya hidup. Gitu. Begitu Bang Hendrik. Kita mau ngecas, nyolok casan juga di tempat colokan yang hidup, yang ada setrumnya. Kalau nggak begitu, ya nggak bakal ngecas. Biar kata nempel 2 hari 2 malam, 3 malam, tetap aja. Atau jangan-jangan mungkin setrumnya mah ada, kitanya yang baterainya udah kembung. Gitu. Asal dicolok, begitu dicabut langsung ngedrop lagi. Kagak boleh lepas dari colokan. Jangan-jangan begitu lagi. Padahal mau listriknya hidup ini, baterainya gitu. Akinya udah soak, udah kagak nampung. Apa Ustaz? Nah iya, kemana-mana kayak HP mau udah kudu dicolok power bank terus, udah kagak boleh lepas. Gitu. Asal dilepas dari power bank langsung mati, langsung ngedrop baterainya. Jangan-jangan kita hanya begitu lagi baterai kita. Gitu. Udah kagak bisa dicas pisan. Udah tuh, cari guru yang bisa nuntun kita. Nah, dianya pun sendiri udah amilin bihukmillah, sudah menerapkan hukum-hukum Allah. Cari itu. Kalau udah ketemu, ikutin semua tuntunannya, ikutin semua ajarannya. Jangan apa kagak kita ikutin. Karena tadi, kalau kita tidak ngikutin apa yang diarahkan oleh guru kita, lam yuflih, tidak akan sukses lama-lamanya. Mau itu sukses dunia maupun sukses akhirat, nggak bakal. Sudah cukup. Pak Ridwan nambahin? Enggak, Bang Gis? Cukup. Pak Guru. Idza ra'aitumun ni'ama minhu subhanahu wa ta'ala zalat mahabbatul khalqi min qulubikum. Idza ra'aitumun ni'ama minhu subhanahu wa ta'ala, apabila kalian melihat an-ni'ama minhu subhanahu wa ta'ala, semua nikmat itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian melihat semua nikmat itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, zalat mahabbatul khalqi min qulubikum, akan hilang rasa cinta kepada makhluk dari hati kalian. Udah.
Jelas itu. Kiai, nambahin gak Kiai? Cukup. Mang Budin kali, Mang Budin. Ustaz Sadiri? Enggak. Mau didik kali, mau didik? Hah? Udah. Ustaz Samsul? Enggak. Itu udah paham belum, Ustaz? Apabila kamu melihat bahwa nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, akan hilang rasa cinta kepada makhluk dari hati kalian. Kita terusin dulu dah. Ntar di bawah ada penjelasannya itu. Al-arifu billahi azza wa jalla, al-muhibbu lahu, an-naziru ilaihi bi'ainai qalbihi, alladhi yaral ihsana wal isaata minhu, la yabqa lahu nazrun ila man yuhsinu ilaihi wa yusi'u minal khalqi. Al-arifu billahi azza wa jalla, orang yang sudah ma'rifah kepada Allah azza wa jalla. Al-muhibbu lahu, yang cinta kepadanya. An-naziru ilaihi bi'ainai qalbihi, yang memandang kepadanya dengan dua mata hatinya. Alladzi yaral ihsana wal isaata minhu, yang dia selalu melihat bahwasanya kebaikan dan keburukan bersumber dari Allah. La yabqa lahu nazrun, maka tidak tersisa pada dirinya pandangan sedikit pun ila man yuhsinu ilaihi, kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya, wa yusi'u, dan berbuat buruk, minal khalqi, dari makhluk. Kenapa Ustaz Samsul? Kenapa? Meringis-meringis begitu? Nah, tinggal kita latih dalam hati kita. Kita latih hati kita untuk bisa meyakini bahwa kebaikan apapun yang kita terima atau keburukan apapun yang kita terima, yang kita derita, yang kita dapatkan, semuanya sumbernya satu, semuanya dari Allah. Atau dibalik, kalau diri kita bisa mengerjakan kebaikan atau diri kita terhindar dari keburukan, yakini bahwa itu semua sumbernya dari Allah. Abu Ustaz, kalau kita meyakini bahwa semua kebaikan yang kita terima bersumber dari Allah, ujung-ujungnya kita tidak bergantung kepada seseorang, kepada orang itu. Apa mau didik?
Eh. Iya, tetap. Ini kan kadang-kadang begini Mas Diri, penyakit kita. Ini sebelum ntar saya jelasin masalah sebab itu ya. Penyakit kita biasanya kadang-kadang ini karena orang ini baik banget sama kita, ujung-ujungnya diatur apa aja kita ikutin. Meskipun itu dilarang oleh Allah, meskipun itu tidak sesuai tuntunan, karena kita anggap dia ini baik banget sama kita ikutin dah gitu. Bang Hendrik jadi imam terawih karena dikasih bayaran sama DKM-nya, ujung-ujungnya biarin dah, biar kagak ngikutin tuntunan gue. Habis sudah dibayar kita sama DKM, kan begitu. Karena melihat bahwa itu kebaikan dari DKM, ujung-ujungnya ngikutin aja arahan DKM. Padahal itu dilarang oleh Allah. Padahal itu tidak sesuai tuntunan yang Allah berikan. Kadang-kadang penyakit kita begitu. Mantap. Kadang-kadang tuh kita begitu. Karena ini bos kita yang ngajak, ujung-ujungnya biar kata siang-siang diajakin mokel, bahasa bocah sekarang mokel. Apa? Hah? Nggak tahu. Ya, orang gaul sih ente. Masa jadi tawan saya bahasa mokel? Aduh. Perasaan saya nggak kemana-mana, di rumah aja. Tanya lo bocah apaan man, mokel apaan man? Apa Bang Husni? Apa namanya mokel? Hah? Bukan diam-diam tuh, mokel namanya. Jadi tawan saya. Karena bos kita yang ngajakin, ini kita sering dikasih duit, sering dibagi duit. Karena bos kita yang ngajak, ayo temenin saya nyok makan. Ujung-ujungnya nurut juga dah, ya dah siap bos, begitu. Karena bos kita yang ngajak. Biar kata itu melanggar larangan Allah. Memang yang namanya sunnatullah, rezeki itu nggak bakal datang tiba-tiba ke kita. Pasti ada perantaranya, pasti ada sebabnya. Cuma jangan sampai kita meyakini, bahkan sampai utang budi dan utang jasa kepada orang yang sudah memberikan kita itu, mengantarkan anugerah dari Allah kepada kita, sampai berani melanggar aturan Allah. Begitu mau tetap kita yakin. Ya emang kudu dua-duanya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Karena memang perantara itu penting, wasilah itu penting. Nggak bakal duit ujug-ujug datang ke rumah kita, nggak bakal. Pasti ada yang nganterin. Ilok duit lagi ngetok pintu aja, Assalamualaikum Bang Hendrik. Nggak bakal, pasti ada perantaranya. Cuma jangan sampai kita seolah-olah jadi utang budi sehingga apapun yang diatur, meskipun itu melanggar aturan Allah, kita kerjakan. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai seperti itu. Begitu mau didik. Kalau terima kasih ya kudu sama yang nganterin kita rezeki, nganterin anugerah Allah, nganterin duit, ya kudu terima kasih. Bahkan kan kalau di kampung kita ada istilah uang denger gitu kan. Ini buat yang denger kebagian dia, buat yang nganterin kita bagi juga. Islam juga makanya ngajarin ada amil, buat yang ngumpulin zakat itu buat amil yang ngumpulin ada jatahnya kan gitu.
terima kasih sama manusianya. Cuma jangan sampai gara-gara dia sering nganterin duit buat kita, ujung-ujungnya diatur apa aja kita ngikut, meskipun itu melanggar aturan Allah. Itu yang nggak boleh. Begitu Mang Didik. Makanya yang kita tanamkan, dia mah cuma perantara. Tetap yang ngasih anugerah itu Allah. Gitu. Ya, kalau terima kasih kudu itu. Cuma jangan sampai gara-gara dia sering baik sama kita ngikutin dia aja, meskipun perbuatannya kagak baik. Gitu Mang Didik. Itu yang nggak boleh tuh. Sebaliknya, kalau orang yang berbuat buruk sama kita, kalau kita sudah bisa yakin bahwa ini semuanya bersumber dari Allah, kagak marah jadinya. Abang aja, Bang Yani janjiin duit buat Pak Ridwan. Begitu udah waktunya, besok dah Pak Ridwan ya, saya anterin gitu. Tahu-taunya kagak jadi, kagak dateng. Kalau dia yakin itu perbuatan Bang Yani, marah ujung-ujungnya, gimana sih lu udah janji malah kagak nongol pisan. Tapi kalau dia yakin bahwa ini sumbernya dari Allah, emang belum rezekinya, emang Allah belum mau ngasih, kagak marah jadinya. Kita janji sama bini kita, besoknya Neng minggu depan abang kasih, pokoknya kasih apa, pokoknya kasih dah gitu. Tahu-tahu pas waktu yang kita janjiin meleset, lah bini nggak pakai marah. Emang belum rezekinya, emang belum waktunya, emang Allah belum ngasih, begitu. Kalau kita berbuat baik jadinya nggak bergantung sama orang itu. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita nggak bergantung kepada orang itu. Kalau dia berbuat buruk sama kita nggak marah jadinya, nggak sewot. Tutup. Kalau anggap tutup. Anggap mangap aja. Hah? Kalau kata Buya mah macan aja, manggap nggak takut apalagi orang. Gitu. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, akhirnya kita nggak bergantung sama dia karena kita anggap ini bersumber dari Allah. Begitu ada orang yang jahat sama kita juga nggak marah karena kita yakin ini pun bersumber dari Allah. Begitu. Apanya? Ya. Nah, kalau kita yakin bahwa ini bersumber dari Allah, kita cuma perantara, nggak bangga jadinya. Nah, emang saya mau cuma suruh nganterin doang, bukan saya ngasih, nggak bangga jadinya, nggak ngerasa bahwa kita punya banyak jasa, enggak. Kalau yang ngasih, kita sering bagi duit buat orang. Kalau kita yakin ini sumbernya dari Allah, nggak bangga. Bukan nggak ngakuin itu boleh saya, itu saya yang nganterin, saya yang bagi, enggak. Apa Ustaz? Lagi pakai ngobrol dulu sebelum ngaji, dibahas kan? Kenapa selama ini kita masih ngebanggain perbuatan kita, ngebanggain kebaikan kita buat orang lain? Kadang-kadang sampai bangkit, lu kagak tahu terima kasihnya lu udah tolongin gitu. Karena kita merasa itu boleh kita. Karena kita ngerasa itu boleh kita. Kalau kita yakin itu bersumber dari Allah, nggak pakai sewot, nggak pakai bangkit, nggak ngerasa bangga. Dan akhirnya nggak berat ngeluarinnya. Lah saya mah emang suruh nganterin. Ini harta yang dititipkan ke saya oleh Allah, disuruh bagi-bagi buat orang. Jadi nggak berat jadinya. Gitu. Kenapa kita ngerasa berat buat ngeluarin? Karena kita ngerasa ini punya kita, ini boleh kita. Jadinya berat jadinya.
Apa Bang? Dibahas beneran. Gitu. Yakin itu bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain semuanya hakikatnya bersumber dari Allah. Jadi kita nggak bangga sama kebaikan kita. Itu kan Ramadan setiap malam sahur gua yang ngasih duitnya buat belanja. Kagak begitu, kagak. Emang Allah yang ngasih. Emang rezeki semuanya dari Allah. Bukan boleh saya yang ngasih duitnya, bukan boleh saya masakin, bukan gitu. Begitu mau Didik. Lah iya nggak ngarepin dibagi, kalau udah dianterin orang kagak iyeng pisan gitu. Udah dianterin mana kagak nempelin pisan selembar 2 lembar mah gitu. Kagak juga haus terima kasih, lu udah dianterin kagak terima kasihnya pisan. Nggak pakai begitu, enggak. Dia yang nerima memang harusnya mengucapkan terima kasih. Tapi kalaupun dia nggak ngucapin itu, ya nggak jadi masalah. Emang bukan saya yang ngasih, emang saya cuma nganterin. Begitu Bang Didi. Sama aja, semuanya juga begitu. Guru juga begitu. Tugas guru kan cuma ngajar. Masalah pinter atau enggak pinternya itu kan terserah Allah. Nah saya mengajar, mau murid pinter mau belum pinter ya itu mah terserah Allah. Enggak pakai sewa. Lu lama-lama diajarin masih double aja, kagak. Makanya tanamkan itu bahwa semuanya bersumber dari Allah. Ini kan kadang-kadang kita karena belum yakin bahwa semuanya bersumber dari Allah, sehingga akhirnya menyalahkan salah satu pihak. Menyalahkan orang lain. Kayak kejadian-kejadian kemarin dah. Gas langka, kita salahin pemerintah. Semuanya serba mahal, kita salahin pemerintah. Kondisi Indonesia kayak gini, kita salahin pemerintah. Padahal kalau kita yakin lagi, semuanya itu bersumber dari Allah. Udah. Mau apa dah? Emang Allah yang ngatur begitu, udah. Begitu. Kagak pakai kesel kita, nggak pakai nyalahin orang. Emang semuanya maunya Allah. Mau dikata apa udah. Udah tuh jelas. Tapi tetap ya, kalau ada yang berbuat baik sama kita, kewajiban kita berterima kasih. Makanya juga kita terapin di sini kan, kalau ada yang nganterin duit jariah, gitu. Buat yang nganterin kita siapin jatahnya kan gitu. Kita siapin. Karena itu, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih sama orang lain, dia tidak akan bisa bersyukur pada Allah. Ama yang kelihatan aja nggak ada terima kasihnya, apalagi apa yang nggak kelihatan gitu. Jelas tuh. Waktu namanya nggak cukup. Ustaz Samsul nggak? Ustaz tadi nambahin. Udah tuh jelas. Ngobrol dulu sih lagi ya, dibahas kan. In zoharo minhum ihsanun ro'ahu bitaskhiril haqqi azza wa jalla. Jika nampak dari mereka kebaikan, ro'ahu bitaskhiril haqqi azza wa jalla, dia melihat dan meyakini bahwa itu semua terjadi dengan kendali Allah azza wa jalla. Kita bisa berbuat baik, kita bisa bagi orang, kita bisa nolongin teman kita bisa bantuin teman kita, semuanya karena kita dikendalikan oleh Allah. Hakikatnya itu semua bersumber dari Allah. Kita mah lagi-lagi cuma sebab, kita mah lagi-lagi cuma perantara, cuma wasilah. Bukan kita yang punya.
Wa in zoharat minhum isaatun ro'aha bitaslitihi. Dan jika nampak dari mereka keburukan, dia akan melihat dan meyakininya terjadi karena ditundukkan oleh Allah. Karena orang itu ditundukkan oleh Allah. Orang berbuat baik sama kita karena digerakkan oleh Allah. Orang berbuat buruk sama kita ya karena digerakkan oleh Allah. Dan sebaliknya, kita juga berbuat baik kepada orang lain karena digerakkan oleh Allah. Kita terhindar dari keburukan ya karena digerakkan oleh Allah. Tapi jangan sampai kita berbuat buruk sama orang lain, jangan sampai. Yantaqilu nazruhu minal khalqi ilal khaliqi. Berpindah pandangannya dari makhluk kepada khaliq, kepada zat yang menciptakan. Karena sering kita baca itu la muharrika illallah, yang bisa menggerakkan semua makhluk ini hanya Allah. Jadi kita bergerak bukan karena kemauan kita sendiri, tapi semuanya digerakkan oleh Allah. Awang Budin. Wa ma'adzalika yu'ti syar'a haqqahu wala yusqitu hukmahu ya. Tapi bersamaan dengan itu dia tetap memberikan syarat hak-haknya. Dia tetap menunaikan hak-hak syarat, kewajiban-kewajiban syarat. Wala yusqitu hukmahu, dan tidak menghilangkan hukum-hukum Allah. Jangan sampai ntar Bang Andi habis ngaji begini punya keyakinan berarti kalau kita nggak sholat Allah yang gerakin, gitu. Jangan sampai. Makanya kita tetap menjaga batasan-batasan syarat dan tetap menjaga hukum-hukum syarat, hukum-hukum Allah. Apa Pak Ridwan? Apanya? Bergolong makhluk. Orang kata jangan pakai ke gunung. Nggak usah ke gunung. Ngapain sih ke gunung? Ke Gunung Kembar boleh dah. Gunung Kembar. Terus ini nih, dikit lagi ya. La yazalu qalbul arifi yantaqilu min halatin ila halatin hatta yaqwa zuhduhu fil khalqi wa tarku lahum wal i'radu anhum wa yarghabu fil haqqi azza wa jalla wa yaqwa tawakkuluhu alaihi. Senantiasa hati orang ma'rifah berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Hatta yaqwa zuhduhu fil khalqi, sehingga menjadi kuat zuhudnya terhadap makhluk.
wa tarku lahum, dan meninggalkan mereka, wal i'radu lahum, dan berpaling dari mereka. Udah tuh. Bangkes nambahin bangkes. Cukup itu. Paham udah. Bang Andi, Bang Yani kali. Kalau kita sudah bisa menerapkan keyakinan seperti ini, akhirnya zuhud kita semakin kuat. Udah nggak terpengaruh lagi sama banyaknya orang atau sedikitnya orang, nggak terpengaruh lagi dengan banyaknya duit atau sedikitnya duit. Pokoknya udah nggak terpengaruh lagi. Pokoknya saya mah gimana Allah aja. Dikirimin banyak ya alhamdulillah saya terima, dikirimin dikit ya saya minta lagi, kan begitu. Harus ngasih duit buat orang lain nggak berat jadinya, karena udah zuhudnya makin kuat. Kalau sudah yakin seperti tadi bahwa semuanya bersumber dari Allah. Wa yarghabu fil haqqi azza wa jalla, dan dia cinta fil haqqi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa yaqwa tawakkuluhu alaihi, dan menjadi kuat tawakalnya kepada Allah. Zuhudnya semakin kuat, tawakalnya semakin kuat. Dah, cukup itu. Dah, masih lama ya, masih setengah 2 loh. Nah, ada yang ngulet belakang. Terusin ini. Pak Guru nambahin nggak cukup? Pak Ketua kali? Enggak. Ustaz Iqbal? Hah? Lanjut aja. Oke, siap. Ditantangin kita. Ya qaumu antum an qaribin mauta. Wahai orang-orang pilihan Allah, antum an qaribin mauta, kalian tidak akan lama lagi makan sahur. Kalian tidak akan lama lagi akan mati. Udah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ya lanjut besok biar penasaran, bersambung. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.